Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Ramdhani dari Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas definisi dan ruang lingkup agama Samawi dan Ardi. Nah, untuk pertama-tama untuk memulai materi pada video ini, kita akan mengenal dulu nih apa itu konsep agama. Konsep agama menurut Darajat tahun 2005 adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Nah, agama mengenalkan bahwa di dunia ini terdapat Yang berkuasa atas segala sesuatu dan memiliki kekuatan kendali atas segalanya. Nah, agama ini dibagi menjadi dua, yakni agama Samawi dan Ardi. Namun, apa sih agama Samawi dan Ardi itu? Nah, pertama adalah Samawi. Agama Samawi berasal dari bahasa Arab, yakni samawat, yang mempunyai arti langit. Dengan kata lain, agama Samawi merupakan agama langit. Maksudnya agama langit apa nih? Agama yang untuk makhluk langit kah? Bukan ya. Jadi agama langit itu adalah agama yang turun dari hadirat yang maha tinggi, yaitu agama yang berasal dari Tuhan yang menciptakan sekalian alam ini, yang diwahyukannya melalui malaikatnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, untuk agama Ardi sendiri adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang yang diterima secara global dan bukan berlandaskan terhadap wahyu. Agama ini tidak punya rasul layaknya agama Samawi. Nah, agama Ardi ini sering kita dengar juga dengan agama bumi. Nah, untuk tahu ciri-cirinya nih ya, mungkin saya akan memberitahu apa sih ciri-ciri agama Samawi dan Ardi. Nah, untuk pertama, untuk agama Samawi sendiri udah pasti ya diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk agama Islam yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk agama Ardi sendiri diciptakan oleh tokoh agama dan juga bisa berasal dari daerah atau kepercayaan. Lalu yang kedua, untuk agama Samawi, agama ini mempunyai kitab suci yang asli, ajarannya bertahan asli dari Tuhan. Nah, untuk agama Ardi sendiri tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Nabi atau Rasulnya. Jika ada kitab suci yang diwariskan, isi kitab itu mengalami perubahan seiring dengan perjalanan sejarah, seiring dengan perjalanan waktu. Lalu yang ketiga, untuk agama Samawi, ajarannya serba tetap, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia pada zaman tersebut. Nah, untuk agama Ardi, ajarannya ini berubah-ubah ya. Lalu untuk berapa ya? Keempat ya. Agama Samawi ciri-cirinya konsep ketuhanannya monoteisme absolut atau tauhid. Nah, sedangkan untuk agama Ardi sendiri konsep ketuhanannya adalah pateisme, dinamisme, dan animisme. Mungkin pada tahu ya pateisme, dinamisme, dan animisme sendiri. Mungkin yang belum tahu, pateisme ini adalah keyakinan bahwa alam semesta merupakan manifestasi dari Tuhan, atau bahwa segala sesuatu merupakan Tuhan atau dewa atau dewi. Keyakinan pateisme tidak mengakui Tuhan secara spesifik. Terus ada dinamisme. Dinamisme ini merupakan pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dan menetap di tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Nah, animisme sendiri ini adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan animisme ini berasal dari kalangan manusia purba ya. Terus contohnya mereka kayak menyembah di goa, terus pohon juga, batu-batu besar. Nah, untuk yang terakhir, ciri-cirinya agama Samawi, kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Nah, untuk agama Ardi sendiri, ajarannya tidak universal. Nah, dari kedua ciri-ciri tersebut, apa sih contoh agamanya? Nah, pertama, agama Samawi sendiri ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Lalu untuk agama Ardi ada Hindu dan Buddha. Nah, kenapa sih hanya Hindu
Hindu dan Buddha yang termasuk agama Ardi. Nah, Hindu sendiri merupakan akulturasi budaya Arya dan Dravida. Dan agama Buddha adalah hasil pemikiran Siddhartha Gautama. Namun pada masa sekarang agama Samawi hanyalah Islam. Itu terbukti dari surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan di sisi Allah hanyalah Islam. Maksud ayat ini adalah syariat yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah melainkan Islam semata. Lalu bagaimana dengan agama Yahudi dan Nasrani? Tadi kan disebutkan bahwa agama Samawi itu Yahudi dan Nasrani. Nah, pada awal mulanya agama Yahudi ketika disebarkan oleh Nabi Musa termasuk agama Samawi, karena Nabi Musa pada masanya mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Nasrani pun juga sama di masa Nabi Isa. Pada zamannya Nabi Isa mengajarkan pada umatnya untuk mengesahkan Allah. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya sendiri. Lalu dalam perkembangan zaman oleh umatnya dengan logika berpikirnya merubah konsep ketuhanan yang semula mengajak untuk menyembah Allah, kemudian mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mungkin sekian pembahasan agama Samawi dan Ardi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.